Samin berasal dari sami-sami atau sama-sama yang berarti kita sebagai manusia sama derajatnya. Sedangkan sikap berasal dari rabi atau nikah yang berarti dalam hidup diciptakan berpasangan. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa makhluk yang ada di bumi dan langit adalah saudara atau sedulur yang tidak ingin mereka rugikan. Di Dusun Karangpace, hal ini terlihat dari pembukaan lahan Wong Sikep yang terjadi melalui kehendak api yang membara, bukan kehendak manusia yang menebang sedulur pohonnya. Lahan kemudian terbagi menjadi 5 bagian yang dihubungkan oleh satu jalan linear. Posisi rumah sejajar dengan jalan di depannya. Masing-masing bagian terdiri dari pemukiman untuk ditinggali di kontur lebih tinggi dan sawah untuk digarap di kontur lebih rendah. Arsitektur pendopo dan rumah Mbah Lasio terletak di titik tertinggi Dusun Karangpace, di mana akses keluar masuk utama berada. Sedangkan ruang sakral perapatan terletak di titik yang lebih tinggi dari luar Dusun Karangpace. Mbak, ini gerombolnya kenapa dibagi 4? Maksudnya dulu kan ada sawah kan. Kalau sawah itu tempat rumah kan tidak baik karena becek gitu. Jadi cari yang gendeng-gendeng yang gitu. Bukan masalah kok 4 gerombol. Kenapa kok jadi 4 gerombol? Nggak ada masalah sebetulnya. Biar nggak sawah ya? Ya ada sawahnya, jadi cari yang tinggi gitu aja biar nggak. Di sisi lain, terdapat dusun Jepang dengan pola pemukiman radial yang memiliki satu akses masuk. Pertumbuhan rumah mengikuti pola jalan utama, sehingga tidak ada pembagian pemukiman seperti di Klopo Dhuwur. Kontur yang tinggi diisi oleh pemukiman dan kontur lebih rendah diisi oleh sawah. Bagian utara Dusun Jepang merupakan kawasan awal pemukiman terbentuk. Terdapat sungai dan rumah-rumah tua. Sedangkan di titik tertinggi terdapat balai desa. Itu awalnya kenapa melingkar tuh kenapa, Pak? Nah, dulu itu kan untuk dusun sini hutan, Mbak. Iya. Dan jadi untuk dibikin peta sama perhutani. Nah, akhirnya jalan itu kan semua diberi jalan, tembusan-tembusan. Wong Sikep memiliki hunian yang terdiri dari omah-omah yang berbahan kayu berasal dari hutan sekitar dusun. Umumnya terdapat ruang tamu, kamar, dan dapur yang disusun menyesuaikan jumlah omah. Bila omah bertambah, Wong Sikep Dusun Karangpace akan terlebih dahulu memisahkan dapur dan hewan ternak dari kamar dan ruang tamu. Baru selanjutnya mereka memisahkan omah kamar dari ruang tamu. Di sisi lain, omah di Dusun Jepang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Terdapat omah depan untuk menerima tamu dan menyimpan hasil panen, omah manten untuk kamar tidur, dan omah puon untuk dapur. Wong Sikep Dusun Jepang tidak mau merusak tanah kapur yang keras sehingga pondasi rumah terletak di atas tanah. Pun sebaliknya, bencana alam seperti gempa juga tidak dapat merusak omah Wong Sikep yang memiliki sambungan lentur karena antar materialnya dihubungkan oleh pasak. Pondasi ini terbuat dari batu umbung, sedangkan struktur cagak, kolom, dan suntuk balok terbuat dari pohon sekitar yang menopang atap berjenis rotongan, limasan, ataupun impres. Di sisi lain, Wong Sikep Dusun Karangpace juga memiliki pondasi yang terletak di atas tanah sehingga rumah dapat dipindahkan untuk anaknya yang sudah menikah. Pondasi terbuat dari kayu jati dan disebut sebagai ganjel berbentuk persegi. Di atasnya terdapat soko guru tiang di tengah dan penompo tiang di luar yang menopang struktur atap beko tulang ataupun mujur. Kalau besoknya itu ingin memberi rumah dengan anak itu
Kalau gini-gini gitu kan bisa dilepas, bisa dicabut. Nah kalau sudah tembok itu kan nggak bisa, gitu. Tak ada perbedaan golongan antara manusia yang serasa. Oleh karena itu, wong sikep memiliki kedekatan yang erat satu sama lain sehingga ketika ada warga yang ingin memindahkan rumah, mereka akan bersama-sama melakukan sambatan. Kalau sini itu kalau akan sambatan itu tidak usah cari-cari orang, sudah datang sendiri. Itu ini akan mendirikan rumah sudah dirancang itu di setel. Itu sudah datang sendiri-sendiri. Nggak usah cari lingkungan itu tidak usah. Kesederhanaan dapat terlihat pada rumah yang tercipta, di mana rumah dibuat sefungsional mungkin. Semua aspek yang ada pada rumah dapat digunakan untuk keseharian wong sikep. Seperti atap rumah yang digunakan untuk menjemur kerupuk telo olahan perkebunan wong sikep. Wong sikep dusun Karangpace dahulu menempatkan hewan ternak yang mereka anggap rojokoyo di ruang tamu. Namun sekarang, hewan ternak telah diletakkan terpisah dengan ruang tamu melalui penambahan sekat ruang. Ada wong sikep yang meletakkannya di dekat ruang tamu, di ruang yang sama dengan dapur, ataupun sama sekali terpisah. Kalau dulu kamar kandangnya kalau orang-orang dulu di depan malah di dekat ruang tamu. Katanya orang dulu, sesepuh dulu katanya rojokoyo gitu, nggak boleh taruh belakang. Di sisi lain, hewan ternak di dusun Jepang juga diletakkan di sekitar rumah agar dapat dijaga bersama dengan warga lain. Kandang di dusun ini berada terpisah dengan rumah tinggal, meskipun terdapat juga beberapa kandang yang menempel dengan rumah tinggal. Masyarakat wong sikep seringkali berkumpul bersama saat waktu senggang. Salah satu tempat mereka berkumpul di dusun Karangpace adalah pendopo. Pendopo ini merupakan pemberian dari pemerintah setempat pada tahun 2010 yang menjadi bentuk keterbukaan wong sikep terhadap masyarakat luar. Pendopo ini memiliki makna yang dipresentasikan oleh ukurannya. Memiliki luas 9x9 meter, angka 9 ini memiliki arti seduluran sak alam-alam atau persaudaraan yang luas dan sedulur saking pundi atau saudara dari mana. Memiliki tinggi 7 meter, angka 7 atau pitu dimaknai sebagai pitutur yang berarti nasihat kebaikan, pitunjuk yang berarti petunjuk, dan pitulung yang berarti pertolongan atau sikap tolong-menolong. Lah kok nyuwune sekawan 7 meter maksudnya pripun? Dados nyuwun 7 meter hak sing hak nampa pitunjuk pitulung niku awak-awake piyambak, Pak. Lah kok sing ngandhap niku kudah sekian meter. Lah niku ngukuhi sedulur sekebat sekawan. Lah kok kedah 9 persegi 9 niku babare teng alam donya. Mergo bayi lahir niku mesti rata-rata 9 sasi punjul 10 dina, Pak. Punjulan 10 dina iku kluwian. Kula ngaten. Kluwiane tiyang benten-benten, kula ngaten, Mbak Utul. Wong sikep memiliki nilai seduluran yang menjadi pedoman hidupnya. Kesetaraan nampak pada cara mereka memperlakukan makhluk lain, di mana mereka tinggal di bawah atap yang sama dan serupa. Dalam hidupnya, mereka tetap berperilaku sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Semua ini terrepresentasikan pada bagaimana arsitektur mereka terbentuk. Sedulur serasa prasaja.